Iya. Assalamualaikum. Sehat, Pak? Sehat. Ya, kenapa? Orang apa tolan iya, tolan Pak. Orang makan pulang apa? Lah, libur gila, kenapa? Tolan ujarku orang tuh bolang apa ya iya. Iya, iya. Iya, kepriwe sih iya. Ya, tontonannya guys, anu pacitannya jan kayak nang raja temenan guys, esok-esok wis dipasiti apa ki jenenge bolu kukus seperti itu. Ya, Anda berada di tempat kediaman Master Watu Aji ya. Beliau sedang nyantai-nyantai menunggu waktu duhur tiba. Sebelum sholat duhur ya saya dolan inilah. Nah itu itu cemilannya aja madu guys, mantap sekali, madu yang dari hutan langsung dia. Gini master, gini banyak sekali yang minta video bahwa banyak orang yang sebenarnya itu takut ya sama yang namanya hantu atau katakanlah medi dalam bahasa Jawanya itu kan. Nah, medi itu kan ceritanya gue kan menungsa mati sing penasaran sing ora ketampa terus dadi medi ana sing dadi kuntilanak dadi pocong gue sing sebenarnya uga priwe men. Para penonton, para permisa itu pada tahu sejatinya biar jangan salah paham, terutama bagi orang-orang yang penakut, katakanlah yang takut sama hantu, biar tahu sejatinya itu yang namanya medi-medi atau hantu memedi atau dedemit itu siapa dan gimana caranya biar jangan intinya diganggu lah seperti itu ya. Gimana master pengalaman Anda gitu kan. Ini langsung bicara dengan masternya ya guys ya, nambah-nambah pengalaman lah biar jangan menjadi orang penakut, karena ya nanti akan dijelaskan segamblang-gamblangnya tentang yang namanya dedemit, medi atau berkasakan dalam kata lain kan. Kalau masalah hantu atau apa itu adalah bangsa jin. Jika ada orang yang bilang kok kalau orang mati itu bisa nakut-nakutin orang, bisa gentayangan, itu bohong. Itu adalah jin, bukan manusia yang mati terus nakut-nakutin kita, tidak. Jadi bangsa jin yaitu ada yang muslim, ada yang kafir. Ya, semua itu tinggal iman kita saja. Jadi kita tidak boleh tahu dengan hal-hal bangsa jin. Karena jin itu tugasnya, dari jin kafir itu tugasnya untuk menyesatkan kita. Jadi kita tidak boleh takut dengan bangsa-bangsa seperti itu. Terus ada konon, terus ada orang mati terus kok menghantui orang-orang, gentayangan. Itu tidak. Kasarannya orang mati aja ngurus badannya sendiri saja itu gimana ya, kerepotan karena ngurus badannya sendiri saja kok kerepotan, apalagi sampai apa tuh namanya menghantui manusia terus jadi pocong biar nakut-nakutin orang. Itu bukan ulahnya orang yang mati, bukan, tapi itu adalah ulahnya bangsa jin fasik itu. Jadi itu tidak benar. Karena kenapa? Di hadis Bukhari Muslim sudah dijelaskan sangat jelas. Ketika orang durhaka pada Allah dan tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, maka ia akan dipukul dengan gada besi yang sangat keras. Maka ia menjerit sangat keras. Semua makhluk Allah mendengarnya kecuali bangsa jin dan manusia. Jadi bangsa jin dan manusia, kalau orang sedang disiksa, sedang dipukul dengan gada besi di alam kuburnya, bangsa jin tidak bisa melihat. Padahal itu bangsa jin terbuat dari badan halus, sama-sama dengan roh, seperti roh, tapi tingkatan roh tuh berbeda-beda. Tapi bangsa jin tidak bisa melihat, padahal mereka tuh tidak bisa dilihat oleh manusia.
Bangsa jin itu ciptakan dari bangsa badan halus, tidak seperti manusia terbuat dari tanah, sedangkan jin terbuat dari api. Tapi tidak bisa melihat Tidak bisa melihat roh manusia yang sedang disiksa, kecuali hewan, tumbuhan itu bisa melihatnya. Yaitu seperti hadis tadi, semua makhluk Allah itu mendengarnya orang lagi disiksa di alam kubur itu, kecuali bangsa jin dan manusia. Hadis Bukhari Muslim. Subhanallah. Tuh, seperti itu. Jadi kalau ada orang gentayangan, terus kok ada orang masuk ke tubuh, ada apa tuh namanya, kesurupan tuh ngaku-ngaku bahwa aku yang mati ini, itu bukan, itu ulahnya bangsa jin mau menyesatkan kita sebenarnya. Ya kadang kan ada orang yang main-main itu ya. Ada orang yang katanya carane kerasukan atau kelebon wali. Nah Itu banyak jin. banyak sekali yang aku kerasukan atau ceritanya ya kelebon wali dan memberi nasihat-nasihat. Kadang nasihatnya juga baik itu master. Yaitu jin. Oh Itu tetap bangsa jin ya, bukan Jin. wali ya. Jin. Hmm. Itu bangsa jin semuanya. Jadi kalau kita ke makam ya baca salam, assalamualaikum ya ahli kubur. Niscaya ahli kubur itu semuanya menjawabnya. Dia tahu kalau kita sedang jaroh di atas kuburnya, dia tahu. Seperti itu. Termasuk mereka juga tahu kita di alam dunia seperti apa, mereka juga tahu begitu. Tapi kalau masalah hal-hal itu pocong, kuntilanak, genderuwo, banaspati, itu semua itu adalah jin. Terus untuk menyantet orang itu kan dengan lantaran jin, itu jin. Jin sebenarnya minal jin nati wanas, setelah aku ciptakan sebangsa jin dan manusia itu bertujuan beruntuk beribadah kepadanya. Tapi kan jin ada yang membengkang, juga manusia juga ada yang membengkang. Begitu. Tidak semua jin itu membengkang. Arti membengkang itu apa? Kafir. Tidak semua jin kafir. Karena kenapa? Jin muslim juga banyak, jin kafir juga banyak. Seperti itu. Manusia kafir juga banyak, manusia yang taat kepada Allah juga banyak. Seperti itu. Jadi minal jinnati wan nas. Jadi Allah menciptakan setan itu ada dua golongan, ya. Setan itu ada satu dari golongan jin, kedua dari golongan manusia. Kenapa saya sebut dari golongan jin dan manusia? Yaitu di Al-Qur'an sangat jelas, yaitu di surat An-Nas, minal jinnati wan nas, yaitu dari golongan jin dan manusia. Jadi setan yang berbahaya itu adalah setan yang terbuat dari manusia. Karena kenapa? Manusia itu bisa menggoda manusia langsung, tapi kalau jin tidak bisa. Itu makanya turun surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allati yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Tuhan manusia, raja manusia, sesembahan manusia. Yaitu berlindung dari apa? Dari godaan setan. Dari godaan minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Jadi setan itu ada dua bagian, ada dua golongan, yaitu dari bangsa jin dan manusia begitu. Jadi tidak semuanya jin itu jahat, tidak. Jin muslim itu banyak sekali di alam gaib itu, jin muslim itu banyak. Kalau di alam nyata ini kita kalau siang, di alam dunia itu siang, kalau di alam gaib itu malam. Berarti tolak belakang ya? Ya. Tapi kalau di alam gaib itu tidak ada matahari. Tidak ada matahari, tapi terangnya melebihi dunia. Itulah kekuasaan Allah seperti itu. Di dunia itu ada matahari, tapi di alam gaib tidak ada matahari, tapi Padang. terangnya melebihi dunia. Oh. Tapi kalau di alam manusia itu siang, kalau di alam jin itu malam, seperti itu. Makanya kalau di alam manusia malam, di alam sana siang. Makanya aktifnya bangsa jin rata-rata malam, begitu. Karena di alam sana itu apa tuh siang. Ya. Seperti itu. Lah gue bangsa jin kayak gitu apa mereka itu hidup bersosial dalam arti seperti manusia kan hidup berkeluarga, terus ada anak, ada istri, ada RT, RW dan bernegara. Terus bangsa jin itu yang muncul yang ya intinya yang nakut-nakutin orang kan berbentuk pocong, kuntilanak, apa wujud aslinya seperti itu dari sana atau berbeda lagi? Kayak gue. Di alam jin itu hidup seperti kita.
Di alam jin itu hidup seperti kita, ada laki-laki dan ada perempuan, dan mereka juga mempunyai anak. Mereka juga mempunyai anak seperti itu. Mereka mempunyai anak seperti manusia, yaitu. Begitu juga mereka juga punya baju, punya celana, punya rumah, punya baju, punya celana, punya rumah. Saya jarang loh melihat bangsa jin itu telanjang ke manuke, ini jarang. Dia mempunyai baju, entah tahu kemana bajunya, entah dari mana. Wallahu alam ya, karena itu semua ciptaan Allah. Cuma mereka diciptakan dengan badan halus, sedangkan kita dengan menggunakan badan kasar gitu. Berarti urung tau menangi jin porno katakanlah ya. Kalau jin telanjang ada, tapi kan jarang lah. Manusia yang telanjang juga ada, orang gila di pinggir jalan tuh telanjang banyak. Nang pantai bake. Itu tergantung jinnya. Tapi kalau jin muslim rata-rata itu tertutup. Tapi jin yang berbahaya itu, maksudnya gimana ya? Yang tingkatnya agak tinggi itu biasanya jin yang berwujud manusia. Manusia sempurna itu agak bahaya. Tapi kalau kelasnya genderuwo, kuntilanak, terus macan, terus ular, pocong, terus dan sebagainya, tuh jenis-jenis itu ya jin-jin fasik itu ya jin tingkat bawah. Tapi kalau yang jin-jin yang agak tingkat atas itu biasanya pandai memahir membaca Al-Quran. Dikira jin tuh tidak bisa membaca Al-Quran, bisa. Nah itu kalau yang itu termasuk muslim apa yang kafir yang bisa baca kayak gitu Al-Quran? Rata-rata jin muslim, banyak yang bisa membaca Al-Quran. Karena dulu Kanjeng Nabi juga mengajarkan tentang hal jin yang belajar Islam kepada Kanjeng Nabi juga banyak dulu. Seperti itu. Tapi kadang ada juga yang termaster orang kesurupan itu kadang kan mama Pak Kiai itu kan dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan malah dibalapin, dalam arti malah itu yang nyurupin itu bangsa jin itu malah ikut membaca, malah lebih fasih itu kan. Gimana kalau karena gitu? Jin itu tahu halnya Al-Quran, semua jin tahu sejarahnya Al-Quran, semua tahu. Bahkan jin juga bisa membaca Al-Quran, tidak hanya manusia saja, seperti itu. Berarti kalau yang model kayak gitu itu jin muslim tapi yang nakal mungkin atau gimana? Ya, ada jin muslim yang disebut jin muslim yang agak nakal juga ada. Yang manusia muslim yang nakal juga banyak, pintar baca Al-Quran, pintar sholat, tapi yang nakal juga banyak. Iya. Bukan hanya jin saja. Iya betul. Itu tergantung jinnya, tergantung manusianya, seperti itu. Iya betul sekali. Iya masuk akal ya. Itu ya intinya kalau mau masuk kuburan ya salam, mereka semua tuh menjawab salam kita. Terus kalau kita ditakut-takuti kalau malam tadi jalan di kuburan, tadi makom, tadi sungai, tadi apa, kok ketemu pocong, ketemu genderuwo, ketemu dan jin-jin lainnya, itu namanya jin, bukan roh manusia yang gentayangan jadi pocong, tidak. Tapi ada, kalau kita sampai ketemu seperti itu, panggilah dengan suara adzan. Niscaya itu yakin jin itu akan pergi lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut. Ya, karena jin itu takut dengan suara adzan. Begitu. Jadi kita jangan takut dengan hal-hal jin. Sebenarnya jin takut kepada kita, apalagi orang yang beriman ditakuti sama jin. Seperti itu. Kasarannya orang berilmu dan tidak berilmu, kita beribadah itu ya, orang berilmu tuh tidur saja ditakuti jin, gitu kan. Tapi orang yang tidak berilmu, dia beribadah, jin tidak takut. karena jin tuh tahu, iman seseorang tahu, orang yang beriman dan berimannya tuh jin tahu. Itu tingkah laku manusia itu diawasi jin terus, jin tahu. Masalahnya bangsa jin lihat kita itu biasa, tapi kita nggak bisa lihat sana ya. Cuma kelemahan manusia yaitu kelebihan jin juga sendiri-sendiri, kelebihan manusia juga sendiri-sendiri, yaitu ya. Jadi bangsa jin itu tidak bisa dilihat manusia, tapi manusia yang bisa melihat jin itu hanya manusia tertentu, yaitu manusia tertentu saja. Tidak semua manusia itu tidak bisa melihat jin, tapi manusia yang diberi kelebihan oleh Allah yang bisa melihat tentang hal jin, begitu. Apa nang alam jin ana pasar master? Di alam jin itu ada pasar,
Ada pasar, makanya ada pasar setan. Ada pasar setan begitu kan. Itu kalau kita membahas tentang hal itu, kalau belum paham ilmunya ya dikatakan tuh pusing ya. Itu kita kalau membahas tentang intinya ada di sana ada pasar dan ada rumah, makanya tersebut ada pasar jin atau pasar setan di tanah Jawa tuh banyak. Itu kayak suara dagang orang banyak banget. Iya. Kadang ada yang lagi gamelan, musikan. Itu jin hidupnya rukun, guyub rukun. Saya akui jin itu hidupnya tuh guyub rukun. Beda dengan manusia. Walah, jin tuh yang kelihatannya rendah, tapi mereka guyub rukun hidupnya. Guyub rukun. Ora geluton boy ya. Ora wancen-wancenan boy ora. Bangsa jin tuh rukun hidupnya. Ya itu. Seperti kita saja, seperti di alam dunia seperti itu. Di alam-alam manusia juga seperti itu, di alam jin juga seperti itu, seperti itu. Siap. Nah itu guys, sekedar obrolan-obrolan halus ya, tentang bagaimana kehidupan bangsa jin dan apa sebenarnya yang membuat itu kita takut kadang ya sama yang namanya hantu, sama yang namanya medi-median, memedi atau berkasakan atau demit alas. Itu sebenarnya saya sendiri dulu juga ngalamin seperti itu. Jadi yang namanya ketakutan itu kan berasal dari mungkin pikiran kita yang belum maksud tentang namanya yang namanya setan atau medi-medi kayak gitu. Itu orang mati penasaran terus jadi hantu. Orang itu punya pikiran tentang kita itu kan. Jadi seakan-akan hantu itu lebih tahu tentang kita, padahal itu sejatinya hanya seekor bangsa jin yang menda-menda yang seakan-akan berubah menjadi orang zaman dulu atau orang yang meninggal atau berupa pocong ya. Intinya menyesatkan manusia, dan kalau kita takut itu dia senang sekali guys. Jadi kalau itu dari bangsa jin ya nggak ada lah medi nyokot. Ya kalau nyokot ya medine ya berarti kena dicekel kan, nggak ada medi nyokot. Yang ada menakut-nakuti. Kalau tahu itu dari bangsa jin, buat apa kita takut? Itu kan buat poin-poin. Jadi yang Anda yang masih takut-takut pada bangsa kayak gitu atau memedi kayak gitu, mulai sekarang mulai harus dipikirkan kembali, karena itu bukan siapa-siapa, bukan dari golongan manusia, itu dari golongan bangsa jin yang sengaja hanya nakut-nakutin seperti itu. Di depan Anda ada motor king yang legendaris sekali guys. Iya sangat legendaris itu ya. Biar ini anggap saja buat ya obrolan langsung dari seorang yang mengalami langsung, atau katakanlah master itu yang tahu langsung seluk-beluk alam jin ya. Jadi bukan obrolan kosong ya, semua obrolan ini ya berdasarkan dari pengalaman itu, seperti itu. Dan tujuannya nggak ingin menggurui siapa-siapa. Syukur-syukur bisa syukur-syukur bisa dijadikan sebuah pengalaman dan ilmu, dan syukur lagi bisa dijadikan pedoman yang nyata, karena obrolan ini semua itu ilmu ini semua berawal dari kitab suci Al-Quran dan terjemahannya dan arti-artinya, sehingga ini sudah terjamin ya, dalam arti terjamin keasliannya, kenyataannya dalam kitab suci Al-Quran. Seperti itu. Oke, sampai di sini dulu bersama channel saya Master Golden dan channel Watu Haji. Semoga hari Anda bahagia dan dipenuhi rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.